Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alivia Augustaningrum dengan NIM 112210436. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan komunikasi dan negosiasi bisnis di PT Maxis International Indonesia, meliputi strategi dan juga unsur-unsur komunikasi di PT Maxis International Indonesia. Mari kita simak video selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan definisi dan juga manfaat komunikasi dan negosiasi bisnis. Apa itu komunikasi dan negosiasi bisnis? Komunikasi dan negosiasi bisnis adalah proses penyampaian informasi serta pertukaran ide atau kepentingan antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan kesepemahaman dan tujuan bersama. Di PT Maxis International Indonesia, komunikasi dan negosiasi bisnis sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional, hubungan antar departemen, dan juga kepuasan pelanggan. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja antar tim, yang kedua, mengurangi kesalahan operasional, yang ketiga, memperkuat relasi internal dan eksternal perusahaan, yang terakhir mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Selanjutnya, ada unsur-unsur komunikasi di PT Maxis International Indonesia. Nah, beberapa unsur komunikasi yang tersedia dan saya amati selama bekerja di PT Maxis antara lain yaitu ada komponen komunikasi. Nah, di mana komponennya itu meliputi pengirim, misalnya supervisor produksi, ada penerima, misalnya tim gudang atau tim warehouse. Yang ketiga ada pesan. Pesan itu semacam informasi produksi ya, atau permintaan pengiriman gitu, atau invoice gitu. Yang keempat, saluran, yaitu bisa berupa WhatsApp group, email, SAP internal, ataupun meeting langsung. Dan yang terakhir ada feedback atau konfirmasi penerimaan tugas atau laporan kendala. Jadi di setiap komponen ini tuh dia mempunyai tugas atau job desk-nya masing-masing. Atau kita bisa melihat alur yang memang harus kita lewati sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan. Misalnya kita punya orderan barang, dari pengirimnya siapa, yang penerimanya siapa, pesannya melalui apa, informasi produksinya melalui apa, dan juga feedback atau konfirmasi penerimaan tugas maupun laporan kendala. Kita juga harus bisa mengetahui hal tersebut gitu. Dan adapun gaya komunikasinya itu sendiri, yaitu ada formal melalui email atau meeting mingguan, dan informal ada melalui chat pribadi ataupun grup WhatsApp, dan yang ketiga terstruktur dan langsung ke poinnya langsung, seperti itu. Contoh komunikasi atau negosiasi yang pernah saya amati, saya pernah mengalami situasi komunikasi antar tim yang kurang efektif saat sedang bekerja. Nah, pada saat itu saya pernah mengamati kejadian saat bekerja magang di divisi produksi. Nah, pada saat itu tim produksi menyampaikan permintaan pengiriman barang ke gudang ataupun ke warehouse. Namun, karena informasi pengiriman tidak dikonfirmasi ulang, barang tidak dikirim tepat waktu ke customer. Nah, yang melatar belakangi kasus ini adalah komunikasi yang tidak lengkap dan asumsinya hanya sepihak. Jadi, terjadi komunikasinya itu tidak lengkap, tidak dua arah gitu, hanya satu arah atau asumsi sepihak. Nah, pihak yang terlibat itu ada tim produksi dan juga tim warehouse ataupun tim gudang. Nah, tujuan komunikasinya itu untuk mengatur jadwal pengiriman agar barang itu sampai tepat waktu ke customer. Nah, jadi kita itu
dari contoh kasusnya tersebut itu karena komunikasinya yang tidak lengkap dan juga asumsi sepihak mengakibatkan pengiriman barang itu tidak selesai pada tepat waktu, tidak sampai ke customer-nya tepat waktu, dan mengakibatkan ada komplainan customer dan segala macam. Selanjutnya analisis proses komunikasi atau negosiasi bisnis itu, yang pertama itu ada gaya, strategi, dan juga saluran. Nah, di mana proses komunikasi atau negosiasi itu harus menggunakan gaya formal dan instruksi tertulis via email. Yang kedua, strategi yang dipakai itu harus memfollow up rutin dan checklist approval. Jadi kita itu harus selalu memfollow up apa nih yang belum terselesaikan, takutnya nanti ada yang tertinggal, nanti tidak sesuai dengan jadwal atau schedule pengiriman tersebut. Nah, yang ketiga ada saluran, yaitu ada SAP internal perusahaan dan juga WhatsApp group. Nah, jadi biasanya ketika ada informasi atau apapun bisa melalui internal perusahaan ataupun WhatsApp group seperti itu. Nah, hambatan apa aja sih yang muncul? Yang pertama, tidak ada konfirmasi dari pihak gudang. Nah, jadi hambatannya itu di kasus ini tuh tidak ada konfirmasi dari pihak gudang ataupun tim warehouse. Nah, asumsi bahwa informasi sudah diterima dan diproses. Nah, karena banyak yang mengasumsikan orang-orang tersebut bahwa informasi sudah diterima dan diproses, dan tetapi ternyata di tanggal tersebut itu ada libur panjang dan menyebabkan keterlambatan eksekusi seperti itu. Nah, solusinya apa nih? Solusinya bisa misalkan nih kita diterapkannya SOP komunikasi lintas divisi. Jadi kita perlu nih SOP lintas divisi gitu ya. Misalkan kita mampu berkomunikasi dengan divisi lain seperti itu. Adanya PIC khusus untuk memfollow up pengiriman. Nah, harusnya ada PIC khusus yang selalu memfollow up pengiriman tersebut, pengiriman apapun itu. Jadi bisa kita memonitoring setiap pengiriman barang ataupun setiap permintaan dari customer gitu. Dan juga yang terakhir ada penerapan sistem reminder otomatis. Jadi kita itu seharusnya atau perusahaan itu seharusnya menerapkan sistem reminder otomatis. Jadi misalkan kita sudah mau memasuki deadline pengiriman, nah seharusnya kita membuat sistem reminder otomatis agar selalu mengingatkan kita bahwa ada deadline yang memang jatuh temponya tuh tanggal A misalkan, seperti itu. Dari studi kasusnya itu kita bisa melihat laporan bisnisnya 5W plus 1H, di mana yang pertama yaitu ada what, apakah terjadi miskomunikasi antara tim sales dan tim warehouse? When itu kapan? Senin tanggal 30 Mei 2025. Nah, where itu di mana? Di PT Maxis International Indonesia. Siapa saja yang terlibat? Tim sales, tim warehouse, dan juga customer. Why? Kenapa kasus itu bisa terjadi? Jawabannya yaitu libur panjang menyebabkan tidak adanya follow up dan koordinasi pengiriman. Yang keenam, how? Bagaimana kasus itu bisa terjadi? Komunikasi itu hanya dilakukan sekali tanpa koordinasi balik, menyebabkan keterlambatan 2 hari. Jadi karena alasannya itu komunikasinya hanya dilakukan sekali dan hanya asumsi sepihak, menyebabkan keterlambatan selama 2 hari. Gitu. Nah, solusi negosiasinya apa? Yang pertama, tim sales itu menjelaskan kronologi kepada customer secara terbuka. Yang kedua,
memberikan kompensasi berupa diskon untuk pembelian berikutnya. Dan yang ketiga, perbaikan sistem komunikasi internal, SOP baru untuk pengiriman pasca libur panjang. Jadi kita harus membuatkan SOP baru nih untuk pengiriman pasca libur panjang tersebut. Nah, seperti itu. Jadi memang dalam komunikasi dan negosiasi bisnis itu kita tuh harus selalu alurnya harus selalu terarah gitu. Jadi komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang berjalan secara dua arah. Jadi kalau misalkan kita berkomunikasi tanpa adanya feedback, tanpa adanya hanya ada satu arah, itu komunikasi itu bukan komunikasi yang baik, teman-teman ya. Seperti itu. Selanjutnya mungkin ini ada contoh sedikit tentang permintaan pengiriman barang ya, dan juga permintaan customer. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai komunikasi dan negosiasi bisnis di PT Maxis International Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.